Bab 2201. Ketika Nanako mendengar ini, dia bertanya dengan heran, "Charlie, hadiah apa yang akan kamu berikan padanya?" Charlie tersenyum dan berkata, mungkin dia masih ingin mendapatkan jawaban. Marah karena dia tidak mengerti mengapa Ruoli menghilang dan mengapa dia dijatuhkan oleh seseorang? Nanako berkata, ini memang masalahnya. Ayah berkata bahwa paman saya berada di bawah banyak tekanan sekarang karena sulit untuk melakukan tugas kritis semacam ini. Alasan utamanya adalah ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi. Jika Anda melakukannya dengan baik, semua orang akan bahagia, tetapi jika Anda gagal, kemungkinan besar akan membuat Anda menderita dan menghadapi kemarahan orang-orang. Charlie setuju dan berkata, ya, benda semacam ini adalah pedang bermata dua. Jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, Anda akan melukai diri sendiri. Setelah berbicara, Charlie berkata sambil tersenyum, tapi, hadiah yang kuberikan padanya bisa membuatnya mengubah pedang bermata dua ini menjadi pedang bermata satu. Nanako bertanya dengan heran, Charlie, apa maksudmu dengan ini? Pedang bermata dua menjadi pedang bermata satu? Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, dengan kata lain, dengan pemberian saya, dia tidak perlu khawatir melukai dirinya sendiri jika pedang ini tidak digunakan dengan baik. Nanako buru-buru berkata, Charlie, sebenarnya hadiah bagus apa yang kamu bicarakan ini? Charlie tersenyum dan berkata, katakan padanya bahwa alasan mengapa Ruoli dijatuhkan adalah karena keluarga Su dan pasukan bela diri Jepang bekerja dalam kolusi melawan TMPD. Ah! Suara Nanako sangat terkejut, Charlie, apa yang kamu katakan itu benar? Keluarga Su benar-benar berkolusi dengan pasukan bela diri? Charlie bertanya padanya, kapan aku berbohong padamu? Nanako buru-buru menjelaskan, Charlie, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, benda ini terlalu subversif. Bagaimana pasukan bela diri, sebagai bagian dari angkatan bersenjata, bisa begitu tidak masuk akal? Charlie tersenyum dan berkata, mungkin ada 1000 interpretasi. Alasan mengapa keluarga Su dan pasukan bela diri saling terbang dan menguntit bukanlah untuk keuntungan. Alasan utamanya adalah energi keluarga Su terlalu besar untuk menutupi langit, beritahu teman ayahmu, biarkan dia fokus pada terobosan dari pasukan bela diri, dan dia pasti akan membuat kemajuan yang signifikan. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, selama pamanmu dapat menemukan bukti nyata kolusi antara pasukan bela diri dan keluarga Su, bahkan jika tidak ada cara untuk menangkap kembali Ruoli, kamu masih bisa melawan perubahan haluan yang indah atas nama. Dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Naik. Nanako juga tahu betul bahwa sebelum Charlie tidak memberitahunya tentang ini, poin utama dari masalah ini adalah apakah pamannya dapat menangkap Ruoli dengan lancar. Namun kini, poin kunci dari masalah ini langsung berubah. Selama paman menemukan bukti mutlak bahwa memang keluarga Su dan pasukan bela diri yang menggantikan Ruoli, Departemen Kepolisian Metropolitan dapat langsung menyingkirkan semua tanggung jawab, dan semua gangster akan dibuang ke keluarga Su dan keluarga pasukan bela diri. Memikirkan hal ini, Nanako buru-buru berkata dengan gembira, Charlie, kalau begitu aku akan memberitahu pamanku dulu, terima kasih untuk hadiah yang luar biasa ini. Selama masalahnya teratasi, saya akan meminta paman untuk terima kasih, Charlie. Saya akan memintanya untuk berterima kasih secara pribadi. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak harus begitu sopan, selama aku datang ke Jepang di masa depan, atau jika ada sesuatu yang aku butuhkan, kamu akan membantuku, aku tahu, jadi tidak ada yang perlu menjadi sopan. Nanako berseru, Charlie, jangan khawatir. Paman saya selalu sangat penyayang dan benar. Jika dia bisa kembali dengan bantuan Charlie kali ini, dia pasti akan mengingat kebaikan Charlie. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Anda harus memintanya untuk memeriksa pasukan bela diri maritim yang melaut tadi malam. Hantu batin pasti keluar dari kelompok orang ini. Semua orang menangkap mereka semua untuk percobaan mendadak, dan mereka pasti akan menemukan terobosan. Nanako berpikir sejenak dan berkata, tingkat pasukan bela diri lebih tinggi daripada Departemen Kepolisian Metropolitan. Jika Anda menangkap orang secara langsung, mungkin sulit untuk mendorong, dan pasukan bela diri pasti akan ikut campur. Bab 2202. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah dia dari Departemen Keamanan Dalam Negeri? Sejauh yang saya tahu, keamanan dalam negeri adalah hal terpenting bagi negara manapun.
Oleh karena itu, orang-orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri harus lebih tinggi dari militer. Dia dapat meminta bantuan mantan kolega atau pemimpinnya, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan maju untuk menangkap orang-orang di pasukan bela diri. Saya yakin pasukan bela diri sama sekali tidak punya nyali untuk ikut campur. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap orang, mereka bisa diserahkan ke TMPD untuk diinterogasi. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditangkap, mereka semua akan diisolasi dan diinterogasi secara terpisah. Temukan petunjuk kuncinya. Nanako tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Charlie, metodemu sangat bagus. Aku akan memberitahunya sekarang. Terima kasih atas nama paman saya. Charlie tersenyum dan berkata, oke, Anda bisa memberitahunya dengan cepat. Saya hanya menunggu untuk melihat pertunjukan pembalikan pasang surut yang hebat ini. Charlie hanya mengungkapkan kepada Nanako bahwa keluarga Su berkolusi dengan pasukan bela diri dan ditukar dengan Ruoli, tetapi tidak memberitahunya bahwa semuanya adalah bahwa keluarga Su dan pasukan bela diri memainkan permainan bersama. Di permukaan, itu adalah rilis, tapi itu sebenarnya adalah invert dari cerita-cerita orang dalam ini. Ini terutama karena kata-kata ini tidak memiliki banyak arti ketika keluar dari mulutnya. Apalagi semakin banyak petunjuk yang kamu berikan maka semakin mudah mengganggu konsentrasi lawan. Oleh karena itu, dia hanya berbicara tentang perdagangan rahasia antara keluarga Su dan pasukan bela diri, dan sisanya, biarkan Paman Nanako, ikuti petunjuk yang dia berikan, masuk lebih dalam, dan biarkan dia menggali latar belakangnya. Itu akan lebih mematikan. Saat ini, East Cliff, rumah keluarga Su. Ruoli dan anggota kru yang menyertainya sudah lama tidak mendengar berita apapun, membuat Cheng Feng Su cemas. ZTNN Su juga mengkhawatirkan masalah ini. Hanya saja ZTNN tidak tahu cerita di dalamnya. Dia mengira keluarga Su mengalami kecelakaan saat menyelamatkan Ruoli. Jadi dia bertanya kepada Cheng Feng dengan sedikit cemas, Ayah, apa yang terjadi? Bukankah rakyat kita ingin membawa Woli kembali ke Cina melalui jalur air? Kenapa tiba-tiba tidak ada kabar, dan hanya kapalnya saja yang ditinggalkan Jepang? Penjaga itu dicegat, kemana Ruoli pergi? Cheng Feng berkata dengan depresi, bagaimana saya tahu? Saya tahu banyak tentang semuanya seperti Anda. Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa menjawab Anda? ZTNN melihat nada bicara ayahnya sedikit kesal dan buru-buru meminta maaf, Ayah, tenanglah, dan aku tidak menargetkanmu. Hanya saja fakta ini terlalu aneh. Hatiku selalu tergantung. Ini seharusnya tidak salah. Cheng Feng berkata dengan dingin, saya telah mengirim seseorang ke Jepang untuk menyelidiki masalah ini. Begitu ada kabar, saya akan komunikasikan kepada Anda secepatnya. ZTNN mendesah cemas, dan berkata, Ayah, dengan siapa kamu berkomunikasi di pasukan bela diri Jepang? Bagaimana kalau memberi saya informasi kontak dan saya akan meneleponnya untuk melihat apakah ada petunjuk yang terlewat? Begitu Cheng Feng mendengar ini, dia menjadi frustrasi, dan berkata kepadanya, bolehkah saya memberikan informasi kontak Anda? Cucu dari pasukan bela diri Jepang sekarang mengira saya telah bermain dengannya dan mengejar saya meminta saya untuk memberinya penjelasan. Panggil dia, bukankah rencana keseluruhan master menjadi jelas bagi seluruh dunia? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan wajah gelap, saya berkata, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan berita akan dikirimkan kepada Anda secara bersamaan. Apakah Anda memiliki komentar tentang pengaturan saya? Bab 2203. Melihat ayahnya sedikit marah, ZTNN buru-buru berdiri, membungkuk, dan berkata, Ayah, tenangkan amarahmu, bukan maksudku, aku hanya mengkhawatirkan Ruoli. Pokoknya, Ruoli adalah dagingku, dia saat ini tidak yakin hidup dan mati, keberadaannya tidak diketahui, saya memang terlalu cemas. Penatua Cheng memandangnya dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, ZTNN, untuk melakukan hal-hal besar, kamu harus memiliki hati yang kuat seperti singa dan tidak mengubah wajahmu, dan lenyapnya seorang gadis haram akan membuatmu panik seperti ini? Terus, jika aku mati hari ini, apakah kamu masih bisa mengatur keluarga Su? Begitu ZTNN mendengar ini, seluruh orangnya langsung khawatir. Dia bergumam di dalam hatinya, orang tua itu mulai meragukan hati dan kemampuan saya. Ini bukan pertanda baik.
Jika saya menunjukkan terlalu banyak perhatian tentang Ruoli tentang masalah ini dan berperilaku terlalu gugup, orang tua itu pasti akan berpikir bahwa saya lemah dan tidak cukup kuat untuk dipromosikan ke posisi patriark keluarga Su. Jika itu karena masalah Ruoli yang mempengaruhi penilaian orang tua tentang penerusnya, maka itu benar-benar tidak sebanding dengan keuntungannya. Memikirkan hal ini, Zetienen berkata dengan ekspresi yang menakjubkan, "Ayah, jangan khawatir. Tidak peduli bagaimana masalah ini berubah, saya tidak akan pernah membiarkannya mempengaruhi saya." Orang tua Su memandangnya dengan curiga, dan berkata dengan dingin, "Apakah itu akan mempengaruhi Anda? Bukan mulutmu yang mengatakan keputusan akhir, tapi mata orang tuaku yang memutuskan." Zetienen buru-buru berkata, "Ayah, kamu benar. Saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tindakan praktis." Penatua Su bersenandung dan melambaikan tangannya, "Oke, kamu bisa pergi sekarang." Zetienen dengan hormat berkata, "Ayah yang baik, aku akan keluar dulu." Cheng Feng dengan dingin mengingatkan, "Jika Ruoli masih hidup, maka saya yakin dia akan menghubungi Anda. Jika dia menghubungi Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu." Zetienen berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, jangan khawatir. Jika dia menghubungiku, aku akan melapor kepadamu secepatnya." Cheng Feng bersenandung dan melambaikan tangannya, "Pergi." Zetienen dengan cepat berbalik dan buru-buru meninggalkan ruang kerja Old Su. Saat ini, punggung Zetienen sudah basah oleh keringat dingin. Setelah sekian lama hidup di keluarga kaya, ia semakin merasa bahwa keluarga kaya tidak berbeda dengan keluarga kediaman istana kuno. Penguasa dari keluarga kaya di zaman kuno akan menjadi raja dan ahli warisnya adalah pangeran di bawah. Meskipun dia telah ditunjuk oleh lelaki tua itu sebagai pangeran yang akan mewarisi keluarga Su di masa depan, dia masih memegang kekuasaan, dan dia harus selalu berhati-hati dan berjalan di atas es tipis. Jika tidak, sangat mungkin dia mengatakan sesuatu yang salah dan memprovokasi kemarahan Tuan atas dirinya sendiri, kemudian dia akan diberhentikan tanpa ampun. Ada begitu banyak pangeran yang digulingkan karena perkataan dan sikap mereka yang memberontak melawan Tuhan di zaman kuno. Sejarah dunia penuh dengan kejadian seperti itu. Orang bijak harus belajar dari sejarah dan mengoreksi jalannya. Bab 2204. Jatuh dari kasih karunia bagi pangeran bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Ada bukti sejarah ketika para pangeran harus menjalani persidangan fakta, penangkapan rumah, dan menghadapi hukuman mati karena melanggar perintah raja mereka. Zetienen juga khawatir jika dia menyebabkan ketidakpuasan lelaki tua itu karena urusan Ruoli, dan jika lelaki tua itu menghapusnya, kerugiannya akan sangat berat, dan sebagian besar upaya hidupnya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Zetienen memutuskan bahwa sehubungan dengan Ruoli, dia harus mengendalikan emosinya sebanyak mungkin di depan lelaki tua itu, dan tidak boleh membiarkan lelaki tua itu memiliki ketidakpuasan padanya. Anak perempuan itu penting, tetapi posisi patriark keluarga Su bahkan lebih penting. Terlebih lagi, putri ini tetaplah putri haramnya. Di sini, lelaki tua Su bergegas ke Zetienen dan membuat api, dan dia sedikit banyak khawatir. Faktanya, alasan utama mengapa dia marah pada Zetienen terutama untuk menyembunyikan hati nuraninya yang bersalah. Bagaimanapun, dia membuat keputusan untuk mengkhianati Ruoli. Orang tua itu sudah membuat akun. Kejahatan yang dilakukan oleh Ruoli di Jepang sangat keji. Dia benar-benar ingin membeli personel yang relevan untuk membebaskannya. Belum lagi biayanya yang besar, pemerintah Jepang mudah tersinggung. Oleh karena itu, dia berencana untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang, mengeluarkan Ruoli sendiri, dan kemudian membiarkan pasukan bela diri menangkapnya kembali dan menjual bantuan kepada pasukan bela diri. Bagaimanapun, pasukan bela diri Jepang masih memiliki banyak energi di pemerintahan Jepang. Selama memiliki hubungan yang baik dengan pasukan bela diri, akan sangat mudah untuk berkembang di Jepang di masa depan dan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Namun, lelaki tua itu tidak pernah membayangkan bahwa perubahan besar akan terjadi pada rencana mulus aslinya. Hilangnya Ruoli membuatnya berada dalam dilema sekarang. Di satu sisi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada pasukan bela diri Jepang dan bagaimana menghilangkan amarah rakyat Jepang terhadap keluarga Su. Di sisi lain, dia tidak tahu apakah Ruoli sudah mati atau masih hidup. Jika dia masih hidup, apakah dia sudah mengetahui perbuatannya secara rahasia? Bagaimana jika dia tahu tentang itu dan membalas di masa depan?
Sementara dia kesal, bawahannya yang paling terpercaya bergegas dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, Masaji Honda dari pasukan bela diri Jepang telah menelepon lagi. Dia telah memberi kita 24 jam. Jika kami tidak menyerahkan Ruoli kepada mereka dalam 24 jam ke depan, setoran $1 miliar yang kami berikan kepada mereka tidak akan dikembalikan." Masaji Honda juga sangat marah sekarang. Dia pikir kita sengaja bermain dengan mereka, jadi dia berkata, jika kita tidak menyerahkan Ruoli, maka dia akan menganggap kita adalah musuhnya, dan ini tidak akan berakhir baik bagi kita. Penatua Su menghela nafas dan mengutuk dengan sangat kesal, "Sial! Kemana Ruoli pergi? Seseorang yang bernapas, dia tidak bisa menghilang begitu saja." Bawahan itu buru-buru berkata, "Sekarang semua polisi di Jepang sedang mencari keberadaan Ruoli. Pasukan bela diri juga menyelidiki semua kapal yang lewat di laut. Jika Woli masih di Jepang, hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan, dia sudah meninggalkan Jepang, jadi dia pasti meninggalkan Jepang dengan jalan air. Berdasarkan waktu sejak dia menghilang, dia seharusnya sudah kembali ke Cina." Penatua Su mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jika yang pertama, tidak apa-apa, tetapi jika yang terakhir, akan merepotkan." Dia tidak punya alasan untuk tidak menghubungi keluarga Su ketika dia kembali ke Cina kecuali dia sudah tahu yang sebenarnya. Kalau begitu, kita akan menghadapi masalah di masa depan. Setelah itu, dia langsung memerintahkan, segera kirim seseorang untuk mengawasi keluarga Hi. Jika Woli kembali ke Tiongkok, jika dia tidak menghubungi kami, dia pasti akan menghubungi keluarganya dan memantau dengan cermat semua pergerakan keluarga Hi. Segera laporkan gangguan apapun kepada saya. Bab 2205. Saat ini, Tokyo, Jepang. Suzuki Tomohisa yang berusia 48 tahun berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit kantor tempat dia baru saja menjabat, tidak dapat melakukan apapun. Dia adalah direktur baru TMPD. Sebelumnya, dia adalah senior tingkat menengah di Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia sangat terkenal di Departemen Keamanan Dalam Negeri karena dia sangat pandai dalam menyelidiki dan memiliki pergelangan tangan yang sangat keras. Kali ini, Ruoli ditemukan telah menjatuhkan paket tersebut, dan seluruh Jepang terkejut. Pemerintah Jepang kewalahan dengan hal ini, dan TMPD menjadi sasaran kritik publik. Tidak mungkin, pemerintah Jepang hanya membiarkan Suzuki Tomohisa menerima pesanan. Namun, Suzuki Tomohisa juga tidak ingin menerima kekacauan ini. Sebagai orang bijak, dia biasanya menjauhi kasus-kasus yang mengejutkan seluruh negeri. Karena memecahkan kasus seperti itu tentu sangat menguntungkan, tetapi jika Anda gagal, Anda pasti akan mengecewakan orang-orang di seluruh negeri. Selama bertahun-tahun, Suzuki Tomohisa mengandalkan pertarungan yang mantap dan lambat, sedikit pengalaman, kisah sukses, dan reputasinya sendiri. Karena itu, dia suka mengambil tugas yang tidak terlalu menantang dan sulit. Dia tidak ingin ikut campur dengan tugas yang menantang dan sulit seperti itu. Pasalnya, sulit baginya untuk mengandalkan pertarungan yang mantap hingga saat ini, dan ia dapat terus mempertahankan gaya tersebut hingga pensiun. Dalam hal ini, dia akan bisa mundur dan menuai kekaguman orang-orang di seluruh negeri. Sekarang tugas yang sangat sulit ini, mampu menyelesaikannya pasti akan membuatnya melompat selangkah lebih maju. Namun jika tidak dilakukan maka akan menyia-nyiakan reputasi dan status yang telah ia peroleh selama ini. Ini seperti seorang penjudi yang telah memenangkan banyak uang dan berencana untuk meninggalkan permainan dengan uang tersebut setelah memainkan beberapa kartu. Namun, pada saat ini, dealer memintanya untuk bertaruh pada stud dan memasukkan semua uang yang telah dimenangkannya sejauh ini. Hanya orang bodoh yang mau melakukan hal seperti itu. Tapi Suzuki Tomohisa tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, dia bekerja di Departemen Keamanan Nasional. Bagaimanapun, dia adalah pegawai negeri sipil nasional. Apa yang pemerintah Jepang ingin dia lakukan, dia tidak punya ruang untuk tawar-menawar sama sekali. Sekarang, seorang wanita asing yang belum pernah dia temui yang menentukan lintasan masa depan hidupnya. Dan dia hanya tahu bahwa wanita ini bernama Ruoli, yang merupakan pembunuh utama keluarga Matsumoto. Selama dia bisa menangkapnya, dia akan terkenal di seluruh Jepang, tetapi jika dia tidak bisa menangkapnya, dia akan mengecewakan seluruh bangsa. Dia akan menjadi orang berdosa di mata orang Jepang. Adapun di mana Ruoli? Apakah dia masih hidup? Dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Dia berbaring di kursi dan berkata, bahkan jika aku tidak dapat menemukan Ruoli,
Setidaknya aku harus mencari tahu bagaimana dia bisa lolos di depan mata semua orang. Sekarang kembarannya telah diracuni dan mati, dan beberapa orang yang bertanggung jawab atas pengangkutannya juga menghilang tanpa alasan. Departemen Kepolisian Metropolitan tidak dapat menemukan petunjuk berharga. Tepat ketika dia menggaruk kulit kepalanya dan tidak tahu harus mulai dari mana, wakilnya mendorong masuk dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Suzuki, ada banyak reporter media di luar. Tidak hanya NHK domestik kami dan Asahi Shimbun tetapi juga ada banyak media luar negeri terkemuka termasuk BBC dan CNN, mereka semua ingin mewawancarai Anda." "Wawancarai saya?" Suzuki Tomohisa berkata dengan wajah hitam, "Saya baru saja menjabat, apa yang bisa saya lakukan untuk wawancara?" Deputi tersebut berkata, mereka ingin mengetahui perkembangan kasus penghilangan Ruoli.